Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustazah udah sehat. Alhamdulillah, Insya Allah. Barokallahu fiik. Ya, kita mulai buka dulu ya halakonya. Bismillah. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaifa halukum ummahati fillah? Alhamdulillah bi khair Ustazah. Alhamdulillah, bikhair Ustazah. Alhamdulillah. Kaifa Alhamdulillah. haluki? Alhamdulillah bi khair. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita. Kemarin kalau tidak salah lihat tadi rekamannya sampai sini ya. Betul ya, ini udah selesai. Nah, ini yang kemarin. Nah, berarti sekarang kita insya Allah masuk ke dalam pembahasan isim berdasarkan dhamir. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari pembelajaran dua pekan lalu? Tidak ada? Baik, insya Allah mahfum semua ya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaannya ya. Ya, Bismillah. Masuk kepada pembahasan isim. Pembagian isim berdasarkan domir. Kalau isim berdasarkan jenis ada berapa, Umahat? Isim berdasarkan jenis. Dua. Iya, apa aja? Jenis berarti muzakkar sama muannas. Betul, Mumtaz, Muzakkar, dan Mu'annas. 6. Kalau berdasarkan jumlah, Nomor dua Ustazah. 9 bukan saja. berdasarkan jumlah ada Ada dua lagi. apa? Tiga, mufrad, musanna, jamak. Mufrad, Oh iya. musanna, jamak ya, ada 3. Kalau jenis ada 2, kalau dari segi jumlah ada 3. Nah, ya kita masuk di sini adalah pembagian isim berdasarkan domir ya. Kalau domir yang sering kita ketahui atau sering kita praktekkan itu namanya domir munfasil ya. Wa, huma, hum, sampai nahnu itu disebut dengan domir munfasil. Nah, nanti dia berada di bagian sini juga ya. Nah, isim itu berdasarkan domir ada yang bohir, ada yang domir. Domir itu yang seperti yang kita sebutkan tadi ya. Nah, di sini fokusnya di domir. Ada domir mutasil, ada munfasil. Ya, kalau mutasil itu seperti kita belajar tajwid, yakni yang bersambung. Ya, bersambung. Bersambung dengan apa? Bisa bersambung dengan fi'il, bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan huruf. Contoh yang bersambung dengan fi'il, misalnya eh, khoroja, atau misalnya kholakona, ya, kholakona. Nah, ini domir yang bersambung dengan fiilnya. Misalnya lagi, kholakonahu. Ya, ini ada 2 domir. Kami menciptakannya. Nah-nya di sini sebagai fa'il, kholakonya sebagai fiil, hu-nya sebagai maf'ulun bih atau objek. Kemudian yang bersambung dengan isim, misalnya qalamuhu.
qalamuhu, pulpennya. Kemudian yang bersambung dengan huruf misalnya minhu. Nah, ini yang ada kata hu di akhir ini yang disebut dengan dhamir muttasil. Kemudian berikutnya adalah dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasilnya ada 14. Dari huwa, huma, hum, sampai nahnu. Huwa, sampai nahnu. Nah, untuk dhamir muttasil, ini dia dibagi menjadi dua. Ada baris, baris. Ada mustatir. Ya, kalau yang mustatir ini pembagiannya dua juga. Ada jawazan, ada wujuban. Jawaz itu boleh boleh nampak. Kalau wujub ini wajib sembunyi, ya wajib sembunyi. Artinya dia tidak boleh ditampakkan. Contohnya di domir anta. Kita lihat pembahasan di bawahnya. Isim dhohir adalah isim yang menunjukkan nama jelas. Baik bisa nama orang, tempat, hewan, atau benda. Contohnya daftarun, Hasanun, Muhammadun, Fatimatu, Sayyaratun, Baitun, Mudarisatun, Mudarisun, ya. Semua isim yang menunjukkan nama jelas itu disebut dengan isim zohir, nampak. Yang kedua adalah isim domir, kata ganti. Kata ganti itu tidak hanya kata ganti untuk orang, tapi juga benda. Dia memiliki domir ya, disebut dengan isim domir. Nah, di sini kata ganti pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya ada hia, ada huwa, ada anta, ada nahnu. Kalau kata ganti orang pertama itu apa, Umahat? Kata ganti Anak-anak orang mutakalim. kata ganti orang pertama ada apa? Ada berapa? Ada dua. Ada dua. Iya, apa aja? Anak-anak Ana dan nahnu. Kalau kata ganti orang kedua, 6. ada enam. Apa aja, Mat? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, kalau kata ganti ketiga, orang ketiga. Coba Umum Wulan, kata ganti orang ketiga. Apa aja? Huwa huwa humahum hiya humahunna. Nah, asal syabarakallahu fikum. Nah, itu tadi untuk domir ya. Jadi ada tiga kata ganti. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Jumlah domirnya ada 14. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah domir muttasil. Ya, domir yang bersambung. Ya, bersambung dengan kalimat lain. Baik berupa isim, fi'il, maupun huruf. Nah, contohnya tadi ya. Misalnya jalasta, jalasti. Ya, nah di sini ada domirnya, ta'ud domir. Dia bersambung dengan fiilnya, maka di sini disebut sebagai fa'il. Kemudian baituhu. Nah, kalau baitu, kalau domir bersambung dengan isim, berarti nanti dia menjadi mudhof ilaih, artinya kepemilikan. Baituhu artinya apa? Rumah, rumahnya. Baituhu kabirun misalnya, ya rumahnya besar. Baituka. Nah, kalau hu di sini dia, kalau ka ini kamu ya, baitun dengan domir anta menjadi baituka. Ya, kalau dengan huruf misalnya lahu untuknya, laka untukmu, kemudian laha untuknya perempuan. Itu adalah domir mutasil. Artinya dia selalu bersambung dengan fiil, isim, ataupun huruf. Yang keempat adalah munfasil. Ya, domir yang terpisah. Nah, yakni dia bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bersambung dengan kalimat lain. Contohnya tadi ada 14. Wa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Berikutnya ada namanya domir bariz. Domir yang terbentuk domir yang bentuk atau domirnya itu
nampak atau wujud. Nah, di sini contohnya ya. Qara'tu. Nah, ini namanya domir baris. Qara'na, qara'tum, qara'tuma, qara'at, ya. Qara'tun. Nah, ini semua disebut dengan domir baris, kelihatan. Nah, kalau mustatir, ini kebalikannya, domir yang tersembunyi atau tidak tampak domirnya. Misalnya di apa? Di kata huwa, ya. Eh, contohnya di sini ada kataba. Nah, di sini domirnya apa? Domir mustatir takdiruhu huwa. Ya, kemudian yaktubu ini juga dia mustatir. Kemudian uktub. Nah, ini dia juga mustatir, tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di dalam fiilnya. Artinya dia tidak terlihat, tidak seperti koroktu, korokta, korokti. Ya, ada tu, tati. Itu disebut dengan domir mutasil baris. Kalau mustatir dia tidak terlihat, ya. Walaupun dia tidak terlihat, tapi tetap diterjemahkan, ya. Artinya seperti ini, kataba telah menulis. Siapa yang menulis? Dia seorang laki-laki telah menulis. Yaktubu. Siapa yang menulis? Dia seorang laki-laki sedang menulis. Anta uktub, ya. Uktub. Nah, siapa yang disuruh menulis? Anta. Seperti itu. Pembahasan berikutnya adalah domir mustatir jaiz atau wazan, ya. Jaiz ini maknanya boleh. Adalah domir mustatir yang tempat domirnya bisa digantikan dengan isim dhohir. Contohnya kata kataba, ya. Kata kataba, walaupun di sini setelahnya tidak ada eh, domir atau misalnya fa'il yang nampak, ya, maka dia di sini fa'ilnya sebab huwa. Kemudian bisa digantikan misalnya seperti ini. Kataba Aliun, Ali telah menulis. Kalau tidak ada kata Ali, ya, maka artinya dia telah menulis. Artinya, domir mustatir jais atau jawas ini bisa disembunyikan, bisa digantikan dengan dohir, ya, isim dohir. Ya, dalam contoh ini, domir huwa, dia, itu hilang, diganti dengan lafadz ali di kata yang kedua. Kalau yang pertama kata ba, ini kata ali tidak ada. Itu yang disebut dengan domir mustatir jawaz. Ya, di apa? Di tasrifan kata huwa. Nah, kemudian berikutnya adalah domir mustatir wajib. Jadi dia wajib apa? Wajib tersembunyi. Domir yang tidak bisa digantikan dengan isim dohir. Contohnya kata uktub, tulislah. Ya, ya afan. Aktubu, ya, aktubu. Saya menulis. Nah, kata saya, domir saya ini tidak bisa digantikan oleh isim zohir. Umpamanya kata Ali. Misalnya aktubu Ali. Nah, ini salah, ya. Kalau aktubu berarti ana aktubu. Seperti itu. Dia bisa membedakan antara mustatir wajib dan mustatir ini ya, jawas ya. Jadi kalau yang jawas itu kalau untuk fi'il madinya terletak pada dhamir wa. Kalau yang wajib itu di sini contohnya adalah kata aktubu. Di dhamir apa? Ana. Nah, kemudian contoh lain ya di fi'il amr. Uktubu, tulislah olehmu. Jadi domir anta itu tidak bisa digantikan dengan nama langsung seperti uktub aliyun. Nah ini nggak bisa ya, tidak bisa digantikan. Keterangan, kata ganti atau isim domir berlaku bukan sebatas nama orang, tetapi juga hewan, benda atau lainnya. Ya, jadi domir tadi, kata ganti itu tidak hanya untuk manusia, tapi bisa untuk hewan, benda, dan yang lainnya. Jika lafaznya muzakkar maka diganti dengan apa? Hu. Jika lafaznya mu'annas maka diganti dengan ha. Kemudian yang kedua, pengenalan tentang pembagian isim dhohir dan dhamir ini. Oh ya, ya nanti setelah ini. Baru kemudian kita akan lebih memahami lagi pembagian dhamir tadi. Ya ini pembahasan dalam fa'il.
Jadi fa'il nanti kalau kita mempelajari itu fa'il dibagi menjadi dua. Ada yang berupa fa'il isim dhohir, ada yang berupa fa'il isim dhohir. Kalau fi'il isim dhohir yang tadi itu kataba aliyun. Nah, di sini fa'il ya, fa'ilnya berupa isim dhohir. Nah, nanti kalau yang dia berupa em, isim dhamir, contohnya misalnya katabtu. Nah, taknya di sini sebagai fa'ilnya. Nah, di sini ya. Nah, ini ada pembagian isim berdasarkan jenisnya. Ada dua, mudzakkar dan muannas. Kalau mudzakkar, lafadz yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Ya, contohnya Muhammadun waladun baitun. Ingat di sini taknya bukan tak marbutoh tapi tak maftuhah. Kemudian Usama tuh ya, walaupun dia diakhiri dengan tak marbutoh karena nama Usama itu maknanya untuk laki-laki, maka disebut dengan jenis isim muzakkar. Yang kedua adalah muannas, lafadz yang menunjukkan jenis kelamin untuk feminim atau perempuan. Biasanya dia diakhiri dengan tak marbutoh. Terus kalau tidak diakhiri dengan tak marbutoh, nama tersebut menunjukkan apa? Perempuan. Maryamu, Hindun, Aisyatu, Saburatun, Sayyaratun, dan sebagainya. Ya, kita selesaikan sampai keterangan. Yakni dalam bahasa Arab semuanya itu dikelompokkan menjadi mu'annas dan muzakkar. Ya, baik yang jelas jenis kelaminnya atau tidak jelas. Seperti kata benda, nama kota, dan lainnya. Untuk apa? Untuk memudahkan pengembalian domir. Ya, jika lafadznya muzakkar, maka digantikan dengan domir muzakkar. Begitu sebaliknya, jika lafadznya mu'annas, maka digantikan dengan domir mu'annas. Contohnya misalnya saya rotun. Ini domir yang menggantikan apa? Saya rotun. Mu'annas. Mu'annas berarti apa? Domirnya hu atau ha? Ha. Ha ya. Ha. Misalnya mobilnya. Berarti tuha atau misalnya pertama begini, ada kalimat seperti ini. Tuhu katsiratun. Ya, jangan. Jamilatun. Mobil itu bagus. Terus kemudian misalnya kalimat kedua, dia harganya mahal, gitu ya. Berarti di sini dhamir yang dipakainya apa? Dia harganya mahal. Iya. Iya, Iya. iya ya. Iya, eh waliyatun. Iya, waliyatun. Nah, di sini ini yang disebut dengan kata gantinya. Kalau dia beridhofah misalnya mobilnya hmm, mobilnya Ali berarti Sayyaratu apa? Mobilnya Ali. Sayyaratuhu atau Sayyaratuha? Sayyaratuha. Sayyaratuhu. Oh ya, hu. Kan Ali ya. Laki-laki. Namanya adalah hu. Taib. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan dhamir atau sudah memiliki gambaran? Ustazah bertanya, Bukan? Mulan bertanya izin. Ini Mm-mm. kan pembagian isim berdasarkan domirnya. Tapi dari contoh-contohnya ada yang bergabung dengan fiil ya. Eh, ada yang pakai fiil. Ini gimana maksudnya? Isim tapi kok fiil. Kayak tadi ada kataba misalnya. Kataba kan berarti huwa kataba. Kan katabanya itu menulis berarti dia masuk ke fiil Ustazah. Sedangkan yang kita bahas isim. Nah, itu masih belum nyambung itu Ustazah. Gimana? Jadi begini ya. Nah, di sini tadi itu contohnya adalah isim
yang dia isim domir ya, yang disandarkan kepada fiil, isim dan apa huruf. Jadi di sini namanya kita bahasnya tadi adalah isim domir. Domir itu tadi apa? Kata ganti ya. Fokusnya Ganti. di isim domir saja, dohirnya nanti. Nah, domir atau kata ganti ya, itu menjadi dua. Ada yang mutasil, ada yang munfasil. Ya, mutasil tadi bersambung. Kalau munfasil itu apa? Ter terpisah. Domir munfasil ini macam ya dari gua sampai apa? Sampai nahnu. Ada berapa? Ada 14. 14. Nah, sekarang yang mutasil. Mutasil ini juga sama. Misalnya, dia bersambung ya domirnya. Ada isim, misalnya kata kitabun. Ya, ada kata kitabun. Kitabun, kata kitabun. Nah, ini kalau disandingkan atau disandarkan kepada domir huwa menjadi apa? Kitabun dan huwa menjadi Kita bun. kitabun Ini dengan punya. ada buku dan ada dia ya. Kita kita Buku. buku. Iya, artinya apa? Kitabnya. Iya, buku miliknya. Nya di sini siapa? Laki-laki ya. Dua. Ya. Uhu. Ada kata kitab disandingkan dengan domir huma, misalnya maka menjadi mm, jadi apa? Kita. Kitabu huma, ya, kitabu huma. Kemudian artinya apa? Buku mereka berdua. Terus kemudian ada kata kitab, ya, disandingkan dengan domir hum, maka menjadi Kita buhum. kita buhum, ya, lebih mudah. Misalkan lagi, ada kata kitab disandingkan dengan domir hia, maka menjadi Kita bu. menjadi Ha. apa? Kita buha. Kita buha, ya, kita buha. Terus kemudian ada kata kitab disandingkan dengan hunna, maka menjadi apa? Kita buhunna. Kita buhunna, mumtaz. Kalau ada kata kitab disandingkan dengan domir anta menjadi Kitabu. kita bu, buka. kita Kita buka, bu. ya kita buka. Kalau ada kata kitab dengan domir misalnya antuma menjadi apa? Kita buku ma. Kita bukuma ya. Kita bukuma. Kalau dengan domir antum, kita bun dengan domir antum. Kita bu. Kitabu. Kita bu, ayo jangan ragu-ragu. Apa? Nah, tadi kan kalau anta menjadi kita buka. Kalau antuma kita bukuma. Nah, kalau antum menjadi sering ini Kita buhum. kita bu, Hmm. kita bu, Hum. antum itu artinya apa? Kalian ya. Hum. Kalian. Berarti Hum. kita Jadi bu, mereka. Kita bukan. buhum. Kita bukum. Kalau hum kan Kita mereka. oh itu ya. Hum. Ya. Kalau untuk mukhatab, lawan bicara itu perubahannya apa? Ka kuma kum. Ki kuma kunna. Ya. Perubahan untuk mukhatab ya.
eh, ka, kemudian kuma, terus terus kemudian kuma, kuna. Nah, ini yang perlu diingat ketika dia bersandar dengan isim yang lain. Berarti apa? Kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukuna. Ini untuk mukhatab. Kalau untuk yang goib itu kayak hampir sama. Ya, perubahan goib. Gomir ya maksudnya. Yang berubah cuma di huanya saja. Kemudian huma, hum. Kemudian kalau manas huma, hunna. Nah, di sini misalnya kita buhu, kita buhuma, kita buhum. Kita buha, kita buhuma, kita buhunna. Kita buka, kita bukuma, kita bukum. Kita buki, kita bukuma, kita bukunna. Kita ya kita kalau dengan ana, mutakalim. Bukan kita bu ana, tapi menjadi apa? Ya mutakalimnya berubah. Kita Kalau nahnu. Kalau nahnu gimana? Kita benar. Ya? Kita buna. Kita buna. Ya. Jadi ini tadi perubahannya. Misalnya ada kata eh, baitun. Baitun. Nah, coba Dokter Hela diberi domir. 14 domir. Ya, Ustazah. Mm-mm. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Iya, mumtaz, bagus, masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Umi Ana, kata kolamun. Ustazah. Iya, kata kolamun diidafakan seperti 14 domir yang seperti dicontohkan tadi, Dokter Hela. Ini suaranya Umi Ana atau ada yang nggak ada ya, Umahat? Soalnya di sini hujan, takutnya hilang suara Ana. Suara Ustazah jelas, Ustazah. Ustazah, Umi Ana yang hilang. Oh iya ya, mungkin Umi Ana? Oh ya sudah, mungkin lagi ini ya sinyal beliau. Umi Nani, coba. Kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum, Mm-mm. kolamuha, kolamuhuma, kolamuhunna, Mm. kolamuka, kolamuhuma, kolamukum, Mm-mm. kolamuki, kolamukumi, huma, kolamukunna, Mm-mm. kolami, kolakuna, kolamuna, Kolam. kolamuna. Iya, panjang. Mumtaz, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Umi Wulan. Umi Wulan, coba kata madrasatun. Madrasatuhu, afan, sebentar. Afan.
Madrasatuhu, madrasatuhuma, madrasahum, Madrasatu. madrasaha, Hmm? kebelit-belit. Taknya. Madrasah, madrasatuhum, Mm-mm. Masya Allah. Madrasatuha, madrasatuhuma, madrasatuhunna, madrasatuka, madrasatukuma, madrasatkum, madrasakum apa jadi madrasatakum? Madrasakum ya? Madrasatukum. Ada tuhnya. Madrasatukum. Iya. Madrasatuki, madrasatukuma, madrasatukunna. Mm-mm. Kemudian madrasati, Iya. madrasah yang terakhir ini jadi Tuna. apa? Bunda. Madrasatuna. Iya. Panjang. Madrasatuna gitu. Madrasatuna. Ya, Masya Mm-mm. Allah. Barakallahu fikum. Berikutnya lagi Umi Endar. Za, Iya, coba Umi kata saya rotun. saya rot, saya rotu, saya rotuha, saya rotuhu, saya rotuhuma, saya rotuhum, saya rotuha, saya rotuhuma, saya rotuhunna. Mm-mm. Terus saya rotuka, saya rotukuma, saya rotukum, saya rotuki, saya rotukunna, kuma, saya rotukum kunna, saya rotuki, saya rotuna, Saya roti. Saya saya roti. roti, ya, Saya rotuna. rotuna, ya, Iya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. asa. Berikutnya Umi Zaina kata sarirun. 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 Sarirun tuh apa ya, lupa artinya. Apa sarirun? Apa kira-kira Umar sarirun? Ini ya, apa ya? Tempat Anamu tidur. ala sarirun. Iya. Tempat tidur ya. Anamu saya Iya, tidur tempat di tidur, atas tempat tempat tidur. tidur. Itu ya. Sa sariruhu sariru sarirun ya. Sarirunhu. Ah, kalau beridofah berarti tanwinnya hilang. Oh iya. Mm-mm. Sariruhu, Mm-mm. sariruhuma, sariruhum, sariruha, sariruhuma, sariruhunna, sariruka, sarirukuma, sarirukum, sariruki, sarirukuma, sarirukunna, sariruki, sariru, sarirukuna, Kuma. sarirukuna, Sarirukuma. sarirukuma. Hmm. Ini yang mutakalim ya, Ustazah sekarang. Ya. Sariri. Sariri kah? Sariri, sariruna. Ya, sariruna. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Eh, Berikutnya, tadi nomor berapa Umi Zainab? Nomor 6. Sekarang nomor 7. Umi Yesi. Ya Allah, Iya. Kata kursiyun. kursiun, kursihu ya, kursihu, Kursiyuhu. kursiuhu, kursiuhai, Kuma. kursihuma, Kuma. kursiuhum, Mm-mm. kursihuma, Kursiyuha. kursiuha, kursihuma, Mm-mm. kursihun, terus Hunna. Kursiyuhunna. kursihunna, Mm-mm. kursihuka, Kursiyuka. kursikuma, kursiyuka, kursikuma, kursiukum, kursiuki, kursiukum, kursikunna, Kursiyukuma. Kuma dulu. Kursiyukuma. kursikuma,
Kursikunna, terus Kursiyukunna. kursiyukunna, Mm-mm. kursi kursi apa ya? Kursi Kursiri, ya kursi kursiri, gitu. kursi, kursikunna, Kursiyuna. kuna, Kursiyuna ya. Yuna. yuna, Ah, ah. yuna. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Baik, berikutnya Umi Miftah ya. Nah, Ustaz. Darrojatun, darrojatun. Darajatun. Darajatuhu. Darajatuhuma. Darajatuhu. Darajatuhum. Darajatuha. Darajatuhuma. Darajatuhun. Mm-mm. Darajatuka. Nah, Darajatukuma. Darajatukum. Darajatuki. daraja. Darajatukuma. Mm-mm. Darajatukunna. Darajati. Mm-mm. Darajatuna. Darajatuna. Ahsan. Insyaallah barakallahu fikum, jazakumullah khair. Baik, berikutnya ada lagi yang belum? Saya Ustazah. Ayo, iya. Umi Ike. Kata abun. Abun. Abun tuh ayah Ustazah. Iya, betul. Abuhu. Bismillah. Abuhu. Abuhuma. Abuhum. Abuha. Abuhuma. Abuhunna. Abuka. Abukuma. Abukum. Abuki. Abukuma. Abukunna. Abi. Abuna gitu Ustazah. Ya, Abuna. nah. Mm-mm. Abuna gitu ya. Ya. Ustazah mau Nah, nanya yang tadi yang kursi ya. Yang mm-mm. kursi yang untuk aku nulisnya jadi gimana? Kursi jadi matobi ini atau gimana? Iya, kursi. Oh, kursi. Mm-mm. Berarti Nah, tasdidnya dua ya-nya ada gitu. dua. Ya, Ya-nya tasnya tasdid ya. bisa. Oh Ya-nya ya. ada dua. Kursi gitu. Ya. Ya, Ini. makasih Ustazah. Nah, ya, jadi ya-nya ada dua kursi gitu. Berikutnya, ada lagi yang belum? Mana Ustazah? Oh ya, tadi Ummu Anna nggak ada suaranya. Kata Iya, betul. akun. Ahun. Ahuhu. Ahuhuma. Ahuhum. Nah, untuk Ahuha. akun dan abun, ketika dia bil idhofa dengan idhofa maka dibacanya panjang ya, karena nanti itu ada wawul jamaah, bukan wawul jamaah, ada wawunya maksudnya. Misalnya kata hu, ya. Kalau ahuhu itu nanti pendek. Nah, ini karena dia asmaul khamsah, maka menjadi ahuhu, ahuhuma gitu. Coba diulang. Ahuhu. Ahuhuma. Ahuhum. Ahu. Ahuha. Mm-mm. Ahuhuma. Ahuhunna. Ahuka. Ahukuma. Ahukum. Ahuki. Ahukuma. Ahukunna. Ahu. Aku berarti ahi ya saudara. Iya, ahi. Nah, Ahi. Ahu. Ahuna. iya, aku. Nah, ada lagi yang belum? Sudah semua? Tayyib ya. Jadi spesial itu di kata abun dan akun ketika dia beridhofah dengan 14 domir yang kita sebutkan tadi, ya kecuali di domir mutakalim atau domir anak. Itu haknya ada wawunya ya. Penulisannya seperti ini. Setelah kho afan, kho ya. Setelah huruf kho atau ba itu ada wawunya. Karena asmaul khamsah marfu'nya dengan apa? Umahat kemarin kita belajar.
dengan Subutunun. dengan ketika masuk dengan kalau untuk Wow. asmaul Dengan ya, wow. bukan afalul. Ah, Dengan apa, Dengan wow sudah. Jelas ya. Dengan wau marfu'nya. Maka di sini dibacanya panjang ya. Disebut asmaul khamsah ketika dia beridhofah dengan 13 domir. Kenapa nggak 14? Karena kalau untuk ya mutakalim ini tidak termasuk dalam kategori asmaul khamsah. Begitu ya. Nah, ini tadi adalah contoh isim yang dia beridhofah dengan domir ya. Berarti domirnya disebut dengan domir apa? Munfasil atau mutasil? Ahuhu. Munfasil. Hah? Mutasil. Munfasil atau Ahu. mutasil? Ahuhu. Mutasil. Mutasil. Bersambung ya. Kalau sudah bentuknya berubah begini, hu, ya, kemudian ha, itu berarti dia pasti mutasil. Karena dia terletaknya setelah isim. Kalau munfasil itu biasanya dia di awal kalimah. Hum khaliduna. Hum sobiruna. Hum faizuna. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang munfasil itu semuanya terletak di awal. Misalnya huwa qalibun. Hiya qalibatun. Nah, seperti itu. Huwa sama hiya berarti di situ dia termasuk domir munfasil atau mutasil? Munfasil. Munfasil. Munfasil terpisah. Itu ya. Ini yang pertama. Bisa dipahami Umi Wulan tadi pertanyaannya? Yang Ya, jadi yang pertama ini yang dijelaskan adalah domir yang dia adalah domir mutasil bersambung dengan isim yang dengan fiil belum. Mm-mm. Ya, untuk yang isim ini udah paham belum? Iya Ustazah, insya Allah Udah sedikit-sedikit. ya, insya Allah ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan yang kedua. Ya, tadi udah sama isim. Nah, sekarang apabila domir tersebut mustasil bersambung dengan fiilnya, ya contohnya kalau untuk di fiil madhi itu ada kata tu. Artinya apa kata tu? Tuh. Kata tu artinya apa? Iya. Kamu ya? Jadi Kamu huwa ya. Huwa kan sudah menulis sudah ini jadi madi ya Ustazah. Kata kata tu artinya apa? Kata tu. Telah menulis. Siapa yang telah menulis? Ah, Dia ya. Huwa. hmm, Saya, katabtu saya. saya Mumtaz ya tuh ada di sini tuh ya. Ah, berarti yang menulis adalah siapa? Ana. Ana. Nah, nah, ini tuh di sini ata ufail ini disebut dengan domir muttasil. Mutasil. Terus misalnya ada Bersambung. kata lagi seperti ini. Katab tuhu. Ada banyak. Ya. Ada berapa Iya. domir di sini? ada tuh aku. Ada dua. Ada Domirnya dua. apa aja? Yang pertama, ta'u. Hmm. Ata ini ya, ini domir. Dia domirnya tapi domir mutasil. Sebagai apa nanti? Dia sebagai apa, Fa? Fa'il atau pelaku. Saya menulis. Nah, ini disebut juga dengan domir mutasil. Ya, domir mutasil yang bersambung dengan fa'il dan fa'ilnya. Nah, ini dia nanti menjadi maf'ul bi atau Objeknya. ya, objek dari kalimat ini. Artinya apa? Katab tuhu. Dia Dia telah telah menulisnya. menulis untuk Tunya siapa? Kalau Saya kata sudah bahu, menulisnya. saya sudah menulis untuk dia. Telah menulisnya. Saya telah menulisnya. iya, saya telah menulisnya. Ya, Saya telah bisa saja ini menulisnya. nyanyi mungkin pelajaran atau surat atau apa gitu ya. Yang penting di sini ada domir mutasil. Ya, ada
kata gantinya. Ya, artinya ini apa? Saya telah menulisnya. Seperti itu. Kalau kata tuh saya telah menulis, tapi nggak tahu yang ditulis apa. Ya, Kalau kalau yang ini kalau saya mudore telah bisa Ustazah. bisa, semuanya bisa. Hmm. Iya, kalau kata tuh, kalau saya ini kan sedang telah menulis. Kalau kita rubah menjadi ke fi'il mudhari, saya sedang menulis. Gimana coba? Ayo, gimana? Kata tuh fi'il madhi, saya telah menulis. Kalau saya sedang menulis, Ya, Aktubu. saya, tubuh. saya Aktubu. ya. Hah? Aktubu. Tubuh. Ya, Aktubu. aktubu apa? Tubuhu. Aktubuhu. Saya sedang menulisnya. Ya, mungkin di sini menulis surat atau menulis pelajaran. Nah, sama ya. Jadi di sini yang terlihat itu apa? Domir ini. Domir hunya. Nah, kalau di sini ini ada namanya domir wujuban ya, mustatir wujub. Dia wajib tersembunyi karena ana ya itu dia tidak bisa digantikan dengan nama apapun, nggak bisa digantikan nama orang. Kalau huwa ya, dia ini bisa digantikan. Huwa misalnya Muhammad, Ali, dan selainnya. Kalau hiya misalnya Hindun, terus kemudian Fatimatu dan lain sebagainya. Tapi kalau anak ini tidak bisa digantikan. Nah, namanya di sini tadi yang disebutkan adalah domir apa? Mustatir Domir wajib. mustatir Wajib. wujub ya. Mustatir Wujuban. apa? Wujub. Jadi wajib apa? Wajib tersembunyi. Nah, ini ya. Di sini dia nggak bisa digantikan dengan kata lain atau dengan domir yang dengan apa nama isim dhohir maksudnya seperti itu. Kalau yang kata ba misalnya domir huwa itu bisa digantikan dengan isim dhohir. Seperti itu untuk penjelasan mana tadi? Ini ya. Baik, untuk penjelasan yang domir muttasil yang bersambung dengan fiilnya. Ini yang disebut dengan kok ada isim tapi ada fiil dan dia bersambung. Nah, ini dia yang disebut dengan domir muttasil tadi. Ya, ada dua. Yang pertama dia sebagai fa'il, yang kedua domirnya di sini sebagai apa? Objek. Seperti itu. Bisa dipahami, Bulan? Nah, kalau yang huruf itu lebih mudah lagi ya. Misalnya min, ada kata dari, kemudian beridhofah dengan domir huwa, maka menjadi apa? Minhu. Minhu, iya, minhu. Kemudian min dengan hia menjadi Minha. minha, iya, minha. Bukan. Ini dari yang milih. Yang aku. Oh, yang dimaksud dengan isim domir ini berarti bukan tentang kita ngebahas isim, terus ada domir, bukan ya? Tapi kita lagi ngebahas tentang domir gitu ya, Ustazah ya, tentang kata ganti. Iya, jadi domir Gitu itu ya? memang bagian dari isim, Iya, masih ya. masih rancu, makanya tadi kok isim tapi ngebahasnya ada fiil. Ternyata yang kita bahas tuh domirnya ya, kata gantinya itu Iya, bisa melekat ke isim, bisa kata gitu ya. kan Oke. kalau misalnya ada rumah ya, ada komplek perumahan nih, banyak rumah. Nah, ya kan? Nah, kita masuk dalam satu rumah. Nah, dalam rumah ini ada misalnya kamar, ruang tamu, dapur gitu ya. Nah, ini kalau dianalogikan dengan kegiatan kita sehari-hari kan lebih masuk ya, biasanya seperti itu. Nah, domir ini masuk dalam misalnya rumah nomor 1A. Kemudian nanti ada namanya isim ya itu nanti masuk dalam rumah 1B. Nah, si domir ini masuknya ke sini ke apa namanya ruangan ini gitu. Jadi kalau kalimat itu kan dibagi menjadi tiga ya. Apa aja kalimat dibagi menjadi tiga? Isim, fiil, harf. Huruf. Jadi kalimat itu nggak terlepas dari ini. Pokoknya cuma tiga ini aja.
isim, fiil, huruf. Nah, nanti kalau yang isim ini pembahasannya sangat 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 luas. Kalau fiil cuma tiga, fiil Iya. madhi, mudhari, sama amr. Dari menusamnya Ya, nah amal. kalau isim nanti luas. Isim menurut jumlahnya, menurut jenisnya, kemudian menurut ma'rifah dan nakirohnya, ya, seperti itu. Misalnya di sini pembagiannya kalau yang isim domir tadi itu masuknya kayak bab bab khusus gitu. Jadi ada isim kata benda ya. Biasanya kita mengartikannya kata benda. Ada zohir, ada domir. Nah, kalau zohir ini nanti yang kayak nama Muhammad, madrasatun, yang nampak. Nah, kan domir ini yang lebih khusus lagi. Dia adalah kata ganti. Kata ganti untuk siapa? Apakah kata ganti untuk orang saja? Tidak. Dia juga kata ganti untuk tempat. Untuk misalnya benda yang mati, benda yang berakal dan tidak berakal. Nah, seperti itu. Ya, baik Ustazah. Ya, tadi Mm-mm. berpikirnya terpisah isim sama domir. Ternyata yang kita bahas adalah si domirnya ya. Nah, isim domir gitu. Jadi domir ini Iya, masuk ke iya. dalam apa? Iya, Isim ya, betul. Ke dalam cakupan dari isim, isim. maksudnya gitu. Iya, iya. Tadi malah Nah, pusing. Kok kita bahas isim, kok masuknya ke fiil gitu kan. Ke huruf juga. Ternyata gitu. enggak ya. Nah, jadi kayak pembahasan domir ini lebih spesifik ke mana? Ke isimnya. Nah, Ke ternyata isim. domir ini bisa masuk bisa berada di antara fiil. Ya, ini tadi contohnya. Mm-mm. Ya. Heeh. Biasanya kita kan nyebutnya cuma domir, padahal ini adalah bagian dari isim, Namanya isim isim domir. tuh. Ya karena Iya, misalnya Ustazah. jarang kita sebutkan kata isim domir terlalu panjang. Kita sebutnya kan pasti domir, domir, domir gitu ya. Domirnya apa? Kan nggak kita sebutkan biasanya isim domirnya apa gitu ya. Kita singkat gitu. Itu mungkin yang membuat ini ya, Iya, membuat jadi apa namanya jadi ragu. bingung tadi, Bingung. ragu bahasa apa. Baik, Khairun. Sampai sini ada mulai ini bisa dipahami, Iya, baik. Insya Allah, Ustazah. Insya Allah ya. Nanti banyak sekali ya dalam Al-Quran. Coba kita lihat, kita tengok dalam Al-Quran. Hmm, tadi pakai apa ya sebentar? Oh, sebentar. Nggak bisa. Oh, sebentar. Misalnya nih. Kelihatan nggak screen-nya ada ya? Nah, sebentar kita lihat di sini ya. Kita lihat pengaplikasian domir di dalam sini. Nah, kalau di sini yang pertama kita lihat coba di kata ya di sini ya ada kata nih yakhruju yakhrujuna. Nah, di sini ada namanya isim domir tapi dia tidak terlihat. Nah, setelah kita membahas yang tadi masuk ke dalam pilihan apa? Yang pertama misalnya ada pilihan domir mutasil ya misalnya mutasil. Sebentar. Yang pertama di sini kata ya khruju misalnya A, domir mutasil misalnya B, B, munfasil, domir munfasil, C, domir mustatir. Nah, kira-kira masuk yang mana? A, B, C. Mustatir. Mustatir. Iya, mustatir. Takdirnya apa? Hua. Huwa. Huwa. Takdirnya adalah huwa. Nah, di sini mustatirnya jawas atau wujub. Jawas itu. Jawab. Nah, jawas. Ya, jadi bisa digantikan dengan apa?
Dengan isim Huwa. Nama orang. isim Dengan iya, Ya, isim dengan dohir isim ya. dohir ya. isim Isim dohir. dohir. Kalau kita lihat di sini ini ada kata nabatuhu. Nah, di sini nabatu. Iya. Nah, kita lihat lagi ya. Ada kata nabatuhu. Nabatu. Ada. Nah, ini Nabatuhu. ada Baik. isim yang berhadapan atau diidofakan dengan domir apa? Hu Hu. ini. Hu. Wah. Itu yang bersambung. Domir. Iya, Mutasil. domir huwa Domir ya. huwa. Domir Iya, huwa. domir huwa. Nah, kalau ada isim, ada domir, berarti di sini domir yang nempel ini disebut dengan mudhof ilaih. Udah wilayah ya. Disebut dengan mudhof ilaih. Jadi kalau yang domir menempel pada isim itu disebut mudhof ilaih. Kalau domir yang menempel pada fiil itu nanti ada disebut dengan fa'il, ada disebut dengan maf'ulun bi. Kalau fa'il itu pelaku atau subjek. Kalau maf'ulun bi itu adalah korban atau objek. Objek. Seperti itu. Tapi kita cari lagi ya di sini. Ini juga kata robbihi. Ini apa, Umahat? B. Isim Tumbuhan beridofah ya. dengan domir apa? Wah. Iya, dengan domir Huwa. huwa. Ya, kenapa dia kasroh? Karena harokah munasib. Artinya harokatnya menyesuaikan. Karena sebelumnya di sini kasroh ya, maka domirnya nggak mungkin dia domah, robbihu gitu. Ya, pasti dia kasroh juga. Robbihi. Jadi kalau untuk domir huwa, itu bisa hu, bisa Hi. hi. Nah, kalau yang untuk hia itu hanya dengan fathah saja. Ya, misalnya minha. Ya, misalnya minha. Ini nggak akan berubah menjadi minhi. Nanti kalau minhi berubah jadi untuk muzakkar. Ya, dia selalu menjadi selalu keadaannya tuh ada alif matnya setelahnya itu untuk menunjukkan dia muannas. Berarti di sini sudah jelas ya, hak di sini adalah hak domir mufrad mudzakkar yang dia beridhofa atau disandingkan dengan kata robi. Hak domirnya di sini sebagai mudhof ilaih, robinya sebagai mudhof yang Mudhof. menjadi nyandaran. Iya. Iya, kita lihat lagi kata berikutnya kata nusorifu. Nusarrif. Nusorifu. Nah, ini di sini ada domir apa coba? Mutasil, munfasil, atau mustatir? Mutasil. Mana mutasilnya? Munfasil, Ini Bu. ya, nu-nya. No. Munfasil ya. Nggak ada Hah? ya? Salah ya. Nam harusnya bukan Iya. nu. Iya. Oh, ya. Jadi di sini apa? Majhul Munfasil. ya Ustazah. Berarti apa? Mustatir. 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 Tersembunyi ya. Tersembunyi. Ya, jadi untuk domir nahnu dan huwa itu dia mustatir. Baik, berikutnya lagi kata yashkuruna. Yaskuruna. Ini Dia tersembunyi juga ya. ya Mustatir Ustazah. ya Ustazah. Mustatir. Mustatir Mustatir. tersembunyi dia. Mustatir atau mutasil? Mustatir. 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 Ada yang jawab mutasil enggak? Saya mutasil kayaknya. Ini kan apa? Fi'il ya. Siapa yang jawab mutasil? Coba dijelaskan. Ayo, Dari tadi masih bingung Ustazah mutasil dengan mustatir, tapi Oh, iya. Baik. Jadi ini lagi bingung, ada mutasil terus ke bawah lagi ada mustatir. Nah, itu Lagi masih belum bingung. clear gitu di pikirannya. Iya. Coba Ya. tadi yang jawab mustatir, alasannya kenapa? Karena domirnya nggak ditulis di situ. Iya, Nggak malah ditulis tersembunyi di situ. domirnya. Nggak kelihatan Baik. domirnya. Nggak kelihatan ya, Taib. Coba ada lagi yang menjawab tadi selain mustatir. Yang mutasil kalau Yang fi'il itu kalau tidak ada domir di depannya berarti biasanya disebut domir mutasil. Itu aja yang saya tahu Ustazah.
Iya. Ada lagi yang mau jawab lain? Anak tunggu sebelum kita jelaskan. Ada apakah bisa dalam satu kata ada dua domir? Bisa tadi yang mana? Kayak baituhu itu, tapi kan akhir-akhir ya, Ustazah. Di Yaktubuhu. belakang. Yaktubuhu. Kalau depan belakang, Kalau depan belakang bisa. Nah, kira-kira apa? Coba silakan. Apa Dokter Hela? Kira-kira di situ apa domirnya? yang depan itu mustatir, tapi kuruna itu aku bingung-bingung. Nah, di belakang itu nggak tahu Nah, Ustaz. yang di belakang yang bingungnya. Kalau yaskuruna itu kan domir hum. Iya, nah itu ya. Jadi di sini berarti ada domirnya, domir apa? Mut, Mutasil. mutasil. Ada wawul jamaah, domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Ya, jadi kita lihat bentuk fiilnya itu, ya, bentuk fiilnya itu dia setelahnya ada fa'il yang atau fa'il atau naibul fa'il naibul fa'il apa namanya Eh, eh, maf'ulun bi atau tidak. Kalau seperti ini kata yashkuruna ini fiilnya fiil apa coba kira-kira? Fiil mudhari. Fiil Fiil mudhari. mudhari. Cirinya apa? Ya. Apa Cirinya Ustazah apa? maksudnya? Fiil mudhari harus tahu Ada cirinya. ya. Ada Ya. huruf Ada ya. huruf Ya, mudhoroah. ya, Ya. ya huruf mudhoroah ya. Berarti di sini domirnya apa? Kalau di depannya ya Hum. hum, mumtaz, hum. Berarti kalau ada fiil kan Mm-mm. pasti ada failnya ya. Iya, Nah, ini dia failnya itu. Jadi wawul jamaah di sini disebut dengan domir muttasil. mutasil. Iya, bersambung dengan Bersambung. fiilnya kan? Yashkuru. Iya, una ini menunjukkan dia apa? Jamak mudzakkar Zakat salim salim. ini. Ya, hum. Ya, kalau dalam jenis fi'il mudhari'nya dia adalah af'alul Hamzah. af'alul khamsah. Kalau marfu'nya tandanya dengan apa? Marfu'nya tandanya dengan subutun nun. Subutun nun ya. Subutun nun. Jadi di situ ada dia domir mutasilnya. Mana? Wawul jamaah. Domirun mutasilun mabniun ala sukuni. Fi mahali apa? Fi mahali rafin fa'il. Jadi posisinya dia itu menempati posisi marfu sebagai failnya. Kan fail selalu marfu ya. Nanti insya Allah kita masuk ke pembahasan marfuat, Umar tambah paham lagi nanti insya Allah. Ya, jadi intinya di sini dia ada domir. Domirnya domir mutasil ya. Ini wawul jamaah di sini sebut dengan domir mutasil. Begitu. Baik, sebelum kita cukupkan pembelajaran hari ini, silakan jika ada yang mau bertanya. Sudah, tapi tidak berhubungan. Yang tadi biidni robbihi. Robbi itu kenapa dia kasrah? Apa karena ada bi sebelumnya? Iya, betul. Ya, dia di sini ada huruf ba-nya. Dia di sini mudhof ilaih dari kata idni. Robi ini bisa menjadi mudhof, bisa juga mudhofun ilaih. Gitu, Umi. Ya, ya sudah. Zakila. Mm-mm. Wa jazakumullah khair. Ada lagi? Ya, silakan nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayap ini siapa yang salam? Ya, kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silakan dimurojaah kembali apa-apa yang telah dipelajari pada hari ini. Jika ada yang masih belum paham, nanti kita diskusikan pekan yang akan datang.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Jazakallah khair, Ustazah. Ustazah. Jazakallahu khair barakallahu fiina jami'an. Barakallah. Barakallahu.